Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Gustianto, NIM saya 2006-293. Saya berasal dari Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga B tahun 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu dosen berikan di dalam Spada UPI. Pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan bersama untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia di dalam kondisi seperti ini, menurut saya yang paling penting itu adalah saling bertoleransi, bergotong royong, saling memahami satu sama lain, dan kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri. Setiap warga negara akan merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya, begitu pula sebaliknya. Setiap warga negara akan terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau bahkan menghina bangsanya. Inilah jiwa nasionalisme yang harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia agar bangsa kita tidak mudah diadu domba dan terpecah belah. Pertanyaan kedua, nilai-nilai apa yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Untuk mencapai tujuan bersama, kita sebagai warga negara harus meningkatkan nilai nasionalisme kita di dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak mengherankan jika nilai-nilai nasionalisme ini masih terus ditanamkan dari kita kecil, SD, SMP, SMA hingga sekarang, yaitu di perguruan tinggi. Nilai nasionalisme itu perlu ditanamkan antara lain yaitu cinta tanah air, rela berkorban, bangga pada budaya yang beragam, menghargai jasa para pahlawan, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Diharapkan dengan begitu menjadi bekal masyarakat untuk tetap semangat dalam menjaga kesatuan bangsanya. Pertanyaan ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan yang global? Konteks transnasionalisme dan kewargaan global, menurut saya kewargaan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batasan-batasan baik itu negara, suku, ras, budaya, asal negara, tingkatan derajat seseorang ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, yakni membuat dunia lebih baik dan berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global dan kehidupan yang aman dan nyaman di seluruh dunia. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Untuk memahami berbagai perubahan dan evolusi nasionalisme bisa diiringi dengan penguatan identitas sebagai bangsa dan negara kita, khususnya di Indonesia, seperti halnya pada awal kemerdekaan, yaitu kita selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada seluruh warga negara Indonesia, tetapi juga harus berani melihat keluar sebagai acuan dunia internasional yang sudah maju agar kita ikut bisa menjadi negara yang maju. Disinilah peran nasionalisme Indonesia dibutuhkan. Peran serta Indonesia dalam berbagai badan atau organisasi internasional menuntut Indonesia untuk tetap berada di dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas nasionalnya dengan mudah diadopsi dan disaring. Ya. Saya akan menjawab nomor 5. Apa kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme? Menurut saya, memiliki kewarganegaraan ganda di Indonesia belum bisa diterapkan karena sistem ini memiliki kewarganegaraan ganda bisa mengganggu kedaulatan dan keamanan pertahanan negara. Sistem kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari wilayah negara NKRI ini. Jadi menurut saya belum bisa diterapkan di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir nomor 6. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, diperlihatkan dan diperkuat seiring dinamika kehidupan bangsa bernegara dan bermasyarakat? Jawabannya dengan ada perbedaan suku bangsa dan adat serta budaya, namun tetap satu juga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya sudah dibuktikan dengan kita selama ini
selama ini hidup di Indonesia dengan banyaknya budaya, suku, ras, kita saling bertoleransi dan menghormati. Dengan ini memperbanyak penggunaan produk barang negeri dalam negeri juga bisa untuk mengikat kita sebagai satu bangsa. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.